Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taib Syahrin, NIM 2002-21009 dari kelas IP reguler 1. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai topik teori-teori sosial kontemporer, di mana memiliki tiga bagian, yaitu post-struktural, post-modernisitas, dan post-kolonialitas. Yang pertama, mengenai post-strukturalisme. Pembahasan mengenai post-strukturalisme harus didahului dengan penjelasan mengenai teori sosial pendahulunya. Strukturalisme. Fokus dari strukturalisme seperti yang tercantum dalam artinya adalah struktur. Namun, alih-alih membahas tentang struktur sosial layaknya pendekatan struktural atau fungsional, strukturalisme justru menjadikan struktur bahasa sebagai fokus ilmiahnya. Bagi strukturalisme, struktur bahasa merupakan elemen terpenting dalam membentuk dan mengatur jalannya sosial. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam lahirnya strukturalisme ini adalah Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa dari Swiss. Dalam Course of General Linguistics, Saussure membagi bahasa ke dalam dua elemen, yaitu langue dan parole. Langue mengacu pada sistem formal yang mengatur sebuah bahasa dan lebih dikenal dengan sebutan tata bahasa atau grammar, sedangkan parole mengacu pada bagaimana seorang individu menggunakan bahasa secara subjektif untuk menggambarkan ekspresi dirinya. Hukum-hukum tersebut hanya dapat ditemui jika para ilmuwan memusatkan kajiannya pada language atau bahasa struktur. Lewat hukum-hukum inilah seorang ilmuwan hanya dapat melihat bahwa masyarakat dan dunia sosial sebenarnya merupakan produk dari struktur bahasa. Poststrukturalisme lahir sebagai kritik terhadap strukturalisme, berangkat dari pemikiran Jacques Derrida. Poststrukturalisme menolak pendapat utama strukturalisme yang menyatakan bahwa dunia sosial dibentuk dan diatur dalam struktur bahasa. Menurut Derrida, bahasa tidak memiliki kekuatan untuk mengatur jalannya kehidupan manusia. Derrida menyatakan bahwa makna dari sebuah kata tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melekat pada kata tersebut. Kritik Derrida menunjukkan bahwa bahasa tidak memiliki hukum-hukum dasar yang bersifat universal, dan upaya yang dilakukan oleh para strukturalis ini menemukan hukum-hukum dasar bahasa merupakan sesuatu yang terbuang. Sebagai contoh, dalam cerita rakyat Timun Mas, Buto Ijo selalu digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter antagonis dan kejam dan logis. Namun, jika dalam cerita rakyat tersebut didekonstruksi, sosok antagonis yang sebenarnya dari cerita Timun Mas adalah Mbok Rondo, ibu angkat Timun Mas. Mbok Rondo melanggar kesepakatan antara dirinya dengan Buto Ijo yang berujung pada tewasnya Buto Ijo secara tragis di tangan Timun Mas dan sihir kejinya. Yang kedua, mengenai teori postmodernitas. Definisi teori sosial postmodernitas sering kali tertukar dengan beberapa terminologi yang ham, yaitu postmodernitas dan postmodernitanisme. Postmodernitas merupakan sebutan bagi era yang hadir setelah era modern, atau dengan kata lain, era masyarakat pasca industri. Sedangkan postmodernitas mengacu pada produk-produk budaya seperti film, lukisan, gaya bangunan, dan bahasa lainnya. Teori sosial postmodern ini di sisi lain mengacu pada cara berpikir yang sama sekali berbeda dengan teori sosial modern. Ketiga terminologi di atas diikat oleh pandangan bahwa yang beberapa tahun terakhir muncul era produk budaya dan teori sosial tidak lagi dapat dijelaskan dengan menggunakan terminologi modern. Sebagai contoh, di era postmodern, media tidak lagi dianggap sebagai cermin realitas, melainkan realitas itu sendiri. Masyarakat postmodern cenderung mempercayai berita yang muncul di media, terlepas dari kepalsuan dan distorsi yang hadir sebagai bumbu untuk menarik penonton. Yang ketiga, mengenai postkolonialisme.
Fokus dari postkolonialisme atau studi pasca kolonial adalah kondisi masyarakat pasca penjajahan bangsa Eropa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Barat. Bagi pemikir postkolonialisme, upaya untuk memahami kondisi masyarakat pasca penjajahan harus dimulai dengan mendengarkan kisah-kisah orang yang terjajah. Layaknya teori sosial kontemporer lain, postkolonialisme ini menolak penjelasan yang bersifat universal. Karena bagi para pemikir postkolonial, setiap wilayah jajahan mengalami proses kolonialisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu pemikir postkolonial yang karyanya kerap dijadikan rujukan oleh pemikir postkolonial adalah Edward Said, menyatakan bahwa kehidupan masyarakat Timur masih didominasi oleh masyarakat Barat. Bahkan setelah masa penjajahan berakhir, masyarakat Barat mengklaim bangsa mereka sebagai bangsa yang superior, baik dari segi agama, sistem ekonomi, ilmu pengetahuan, dan cara hidup. Sebagai contoh, Islam, sebagai keyakinan yang lahir dari Timur, kerap didefinisikan sebagai ideologi barbar, dan Timur Tengah sebagai tempat kelahiran Islam seringkali digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan penjajah, teroris, dan syarat yang akan intoleransi. Kesamaan yang ada dari ketiga teori sosial kontemporer ini yaitu lahir sebagai respon dari teori atau fenomena yang telah terjadi sebelumnya. Teori sosial postmodern dan post-strukturalisme hadir sebagai respon dari teori sosial modern dan strukturalisme, sedangkan postkolonialisme lahir sebagai respon dari penjajah yang dilakukan Barat selama berabad-abad. Kesamaan kedua, ketiga teori di atas menolak penjelasan yang bersifat universal dan menuntut ilmuwan sosial untuk memahami sebuah fenomena sosial secara subjektif. Adapun kritikal dari topik di atas yaitu pada bagian mengenai post-strukturalisme tidak dicantumkan secara jelas apa itu post-strukturalisme, baik pengertian secara bahasa dan istilah serta menurut para ahli. Adapun pengertian dari post-strukturalisme itu sendiri adalah post-strukturalisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Post-strukturalis ini pada awalnya lahir sebagai hasil dari perdebatan panjang mengenai kritik kaum realis dan neorealis tentang bagaimana teori tradisional membentuk dan menyusun keadaan politik mengenai sejauh ini. Yang kedua, pada bagian mengenai teori postmodernitas tidak dicantumkan pengertian menurut para ahli. Adapun pengertian para ahli mengenai teori postmodernitas ialah seperti yang dikemukakan oleh yang pertama Stephen Best dan Dolgas Kellner menyatakan bahwa postmodernitas menggambarkan sebagai gerakan dan artefak dalam bidang budaya yang dapat dibedakan dari berbagai gerakan teks praktek kaum modernitas. Pada bagian mengenai postmodernitas tidak terlalu dijelaskan dengan spesifik makna dan adapun makna dari pentingnya dari teori postmodernitas ialah postmodernitas sebagai reaksi terhadap modernitas estetis. Yang kedua, postmodernitas sebagai reaksi terhadap tradisi modernitis. Ya, mungkin cukup itu yang sempat saya sampaikan tentang kritikal review mengenai teori-teori sosial kontemporer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.